Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para soimin, soimat, sahabat-sahabat kantin kajian rutin Ramadan di sekolah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan kita, menyehatkan kita dan menyelamatkan kita semua dalam menjalani ibadah bulan suci Ramadan pada masa Covid-19 ini. Dan bagi yang terjangkit, semoga segera Allah sembuhkan, baik itu yang di Indonesia maupun seluruh muslimin muslimat yang berada di belahan dunia lainnya. Amin ya robbal alamin. Soimin soimat, para sahabat-sahabat kantin kajian rutin, ada satu kata yang akrab dengan Ramadan. Apa itu? Yaitu i'tikaf. Kenapa akrab dengan Ramadan? Ya, karena banyak sekali para muslimin dan muslimat menjalani ibadah yang satu ini di bulan suci Ramadan. Nah, di luar Ramadan kita sering kepoin status orang, bener nggak? Mudah-mudahan nggak. Nah, sekarang kita mau kepoin i'tikaf. Kita mau tahu apa sih i'tikaf? Kapan sih bisa dilaksanakan i'tikaf itu? Dan apakah boleh i'tikaf bagi perempuan? Nah, soimin soimat, sahabat-sahabat kantin, kita mau tahu dulu secara bahasa, secara makna i'tikaf itu apa? Jadi i'tikaf itu adalah berdiam diri di suatu tempat atau menetap di suatu tempat. Makanya kalau kita pada masa-masa wabah Covid ini ada hashtag yang sedang viral, yaitu stay at home, di rumah aja. Sebetulnya dari makna bahasa seirama dengan maknanya i'tikaf gitu. Nah, kemudian orang yang berdiam diri di masjid, fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka disebut al-mu'takif atau al-akif, orang yang sedang beriktikaf. Pertanyaannya, iktikaf itu boleh kapan aja? Para ulama menganjurkan dan memilih bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang paling afdol untuk beriktikaf. Tentu ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW kana ya'takifu fi kulli Ramadan 10 ayyam. Falamma kana al-'am alladhi qubida fihi i'takafa 20 yawman. Rasulullah SAW setiap bulan suci Ramadan i'tikaf sebanyak 10 hari. Nah, pada tahun beliau wafat, beliau beriktikaf 20 hari. Ini merupakan isyarat kenabian. Di akhir hayat beliau, di tahun beliau wafat, beliau memperbanyak ibadahnya, dan kita bisa mengambil ibrah pelajaran kapanpun. Maut tidak ada yang tahu. Jadi kita harus bersiap kapanpun menambah porsi ibadah-ibadah kita sebagaimana yang Rasulullah SAW lakukan. Nah, pertanyaannya, boleh nggak sih i'tikaf itu dilakukan di luar Ramadan? Kan yang kita tahu selama ini i'tikaf ya Ramadan. Kalau di luar Ramadan boleh nggak ya? Jawabannya adalah boleh. Karena apa? Rasulullah SAW pada satu hari bersama para sahabat pernah mau menuju suatu tempat khusus untuk melakukan i'tikaf. Tapi ketika baru mau berjalan, beliau melihat ada tenda-tenda di sepanjang jalan tersebut. Di antaranya tenda Aisyah, tendanya Hafsah, dan tendanya Zainab, para istri
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, apakah kalian melihat ada kebaikan di sana? Mereka menjawab, iya. Lalu Rasulullah menuju tenda-tenda tersebut dan tidak jadi i'tikaf. Lalu beliau melanjutkan dan mengganti i'tikafnya di bulan berikutnya, yaitu bulan Syawal. Dari hadis ini kita dapat pelajaran bahwa i'tikaf tidak hanya disyariatkan pada bulan suci Ramadan, tapi boleh di bulan-bulan lainnya. Nah, ada pertanyaan menarik. Sebetulnya i'tikaf itu hanya boleh untuk laki-laki, ikhwan, atau boleh juga dilakukan oleh akhwat, perempuan? Jawabannya tentu boleh dilakukan oleh para muslimah, para akhwat, para perempuan. Mana dalilnya? Diriwayatkan dari ibunda Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, karena Nabi Muhammad SAW ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahullah thumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Nah, Rasulullah itu i'tikaf pada 10 hari Ramadan sampai beliau wafat. Kemudian setelah beliau wafat, ibadah yang baik ini dilanjutkan oleh istri-istri beliau sepeninggalan wafatnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya wanita muslimah akhwat pun boleh melakukan i'tikaf sebagaimana yang banyak dilakukan oleh muslimin, ikhwan laki-laki. Jadi baik laki-laki maupun perempuan silakan boleh melakukan i'tikaf. Dan kita sebetulnya sudah mengetahui bagi sahabat-sahabat, soimin soimat yang setiap tahunnya rutin melakukan i'tikaf, tentu melihat di dalam masjid banyak sekali muslimin ataupun muslimat, tentu di tempat yang berbeda, dibatasi hijab dan sebagainya. Nah, artinya bagi muslimin dan muslimat tidak perlu ragu ketika bulan suci Ramadan, silakan beriktikaf. Kemudian kalau kita ditanya lagi, sebetulnya iktikaf itu apa hanya di masjid saja atau boleh di luar masjid? Ada dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Ini dalil tentang bahwa orang yang sedang beriktikaf itu tidak boleh menggauli istrinya, tidak boleh berjima, berhubungan suami istri ketika dia sedang beriktikaf di dalam masjid. Nah, dalil ini, ayat ini menunjukkan bahwa yang dimaksud iktikaf adalah syariatnya di dalam masjid. Jadi jelas ya bahwa kalau kita mau beriktikaf artinya kita meniatkan diri untuk menetap di dalam masjid. Terus boleh nggak keluar masjid saat sedang iktikaf? Sebagaimana dalam sholat. Ketika sholat di dalam satu mazhab Syafi'i, ada peraturan bahwa 3 kali bergerak di dalam sholat secara berturut-turut maka dia terhitung batal. Namun di mazhab yang lainnya, jika ada kebutuhan yang harus dilakukan ketika dalam sholat tanpa membatalkannya tentunya, maka dia tidak mengapa. Contohnya, ketika Rasulullah SAW sholat, kemudian Ummul Mukminin Aisyah tertidur karena bilik ataupun kamar beliau tidak semegah kamar kita, kamar kaum muslimin yang memiliki kelebihan harta. Maka ketika beliau Rasulullah SAW sujud, ada kaki ibunda Aisyah di tempat sujudnya. Lalu beliau menyingkirkannya agar beliau dapat sujud dengan leluasa.
Nah, kemudian ada lagi, Rasulullah juga pernah sholat dengan cara menggendong cucunya. Nah, ketika menggendong cucu tersebut, maka ada gerakan-gerakan yang dilakukan. Ketika menggeser kaki Ummul Mukminin Aisyah, maka ada gerakan-gerakan yang dilakukan. Ulama memprediksi bisa jadi lebih dari 3 kali. Bisa jadi 1, 2, atau 3 kali. Artinya boleh dilakukan gerakan-gerakan jika ada keperluan, termasuk di dalam i'tikaf. Ketika ada keperluan yang mengharuskan seorang mu'takif untuk keluar masjid, maka tidak mengapa. Di antaranya apa? Orang yang i'tikaf kemudian ingin buang hajat, ingin ke toilet misalnya. Ternyata toiletnya jauh dari masjid, di luar masjid. Emang ada ya? Oh, mungkin banyak. Karena di pedalaman-pedalaman masih ada yang masjid dan toiletnya terpisah. Nah, hal seperti ini dibolehkan karena mau tidak mau dia harus menunaikan hajatnya dan harus keluar masjid, maka tidak mengapa. Tapi kalau keluar masjid demi satu hal yang bisa ditahan, seperti mohon maaf, berhubungan suami istri, berjima, sebagaimana dalam ayat yang tadi kita sebutkan, tapi ternyata dia keluar untuk melakukan hubungan suami istri di malam hari tentunya, maka ini tidak dibolehkan karena masih bisa ditahan, harus wajib atau harus mampu menahan syahwatnya. Nah, jadi kesimpulannya adalah jika keperluan atau hajat itu tidak bisa dihindari, maka boleh keluar masjid dalam keadaan i'tikaf. Lalu bagaimana i'tikafnya? I'tikafnya insya Allah sah. Contohnya apa? Contohnya di masjid-masjid yang menyelenggarakan i'tikaf di 10 hari terakhir Ramadan, banyak peserta i'tikafnya itu adalah muslimin muslimat yang kerja. Ketika sore sampai malam hari, kemudian sampai pagi hari, mereka beriktikaf di dalam masjid. Kemudian pagi harinya bersiap untuk kerja. Masih ada yang kerja sampai mendekati hari raya Idul Fitri. Nah, ketika waktunya kerja, mereka berangkat ke tempat kerjanya masing-masing. Nah, hal seperti ini tidak mungkin dihindari karena kalau dia tidak cuti, kemudian tidak masuk kerja, bisa di PHK, bisa dipecat. Maka keperluan atau hajat kerja merupakan hal yang dibolehkan untuk keluar dari i'tikaf tersebut. Ini tentunya tidak dibuat-buat hajatnya, karena memang ada hajat-hajat yang betul harus dilakukan. Nah, soimin soimat, para sahabat-sahabat kantin kajian rutin Ramadan di sekolah, lalu bagaimana relevansi pembahasan atau pengamalan i'tikaf dalam kondisi wabah COVID-19 seperti sekarang ini? Kaum muslimin muslimat, soimin soimat, sahabat-sahabat kantin, sebetulnya sebelum datang bulan suci Ramadan 1441 Hijriah ini, kita dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menahan diri, untuk berdiam diri di rumah. Yang mana itu merupakan hikmah dari i'tikaf itu sendiri, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bahwa hikmah dari i'tikaf adalah berdiamnya hati untuk fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, menyendiri untuk kemudian tidak disibukkan oleh urusan-urusan dunia. Bahkan lebih tegas lagi beliau mengatakan i'tikaf mempunyai hikmah memutuskan diri dari semua urusan dengan makhluk. Artinya apa? Artinya kaum muslimin dan muslimat ketika sedang beriktikaf, jangan sampai kemudian
akal pikirannya, hatinya, kemudian angan-angannya, pendengarannya tersibukkan dengan hal yang sifatnya duniawi. Karena iktikaf adalah momen kita merefresh pikiran kita, hati kita, merefresh semua yang ada di memori kita selama ini, sebagaimana handphone, sebagaimana laptop. Ketika sudah banyak isinya, banyak foto, banyak video, banyak rekaman, murotal, semuanya, aplikasi dan lain-lain, sehingga ketika dijalankan, diaktifkan, dimainkan atau digunakan berat. Bagaimana caranya agar tidak berat? Kita backup, kita pindahkan isi-isi memori tersebut, baik itu video kajian, baik itu rekaman kajian, foto-foto dan lain sebagainya, kita pindahkan semuanya ke laptop. Begitupun laptop, kalau sudah penuh, banyak software, banyak macam-macam isinya, maka berat dijalankan, berat digunakan, pindahkan isi-isi yang ada di dalam memori tersebut ke hard disk. Dengan demikian, handphone ataupun laptop ketika sudah dikosongkan akan berjalan lebih cepat lagi, akan aktif, bisa lebih prima lagi. Begitu juga hati manusia, pikiran manusia ketika berada pada puncak padatnya pikiran, semua beban hidup, urusan duniawi terlalu penuh di dalam diri kita, maka kesempatan Ramadan ini adalah kesempatan yang tepat. Atau di bulan apapun kita perlu beriktikaf, berdiam diri, menyendiri, melepaskan diri dari semua urusan duniawi, sehingga insya Allah ketika urusan-urusan duniawi, urusan-urusan yang sifatnya sementara, fana dalam pikiran kita ataupun hati kita sudah kita lepaskan, sudah kita pindahkan, kita kembali lebih kosong lagi, lebih fresh lagi, terupdate iman kita, terupdate semangat kita, terupdate ketakwaan kita, maka insya Allah kita dapat menjalankan hari-hari berikutnya dengan performa yang lebih baik, yang lebih cemerlang, ide-ide kita brilian, dan gerakan-gerakan kita penuh dengan gagasan-gagasan dan terobosan-terobosan yang lebih baik lagi. Inilah barangkali yang dapat saya sampaikan. Semoga berkah dan manfaat kepada soimin soimat, sahabat-sahabat kantin kajian rutin Ramadan di sekolah. Kuat terus, sehat terus, semangat terus menjalani ibadah saum, ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Demikian, semoga yang disampaikan ini dapat bermanfaat dan berkah untuk semua yang mendengarkan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.